Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai underreach, yaitu model persediaan underreach. Jadi yang pertama saya jelaskan ini mengenai kasus back order. Kebanyakan manajer inventory akan melakukan penentuan service level. Misalnya, kita memiliki level service sekitar 90% dengan tanpa memperhatikan biaya stock out secara eksplisit, karena kita telah memiliki estimasi holding cost. Kita bisa membawa ketergantungan kesalahan biaya stock out karena manajer inventory menggunakan perkiraan intuisinya. Analisis kita akan membandingkannya dengan kasus back order dengan kasus loss sell. Analisis ini sangat penting untuk dilakukan karena hal ini akan mengantarkan kita kepada safety stock yang lebih spesifik ketika kita disajikan dengan estimasi biaya stock out tetapi tidak dalam level service yang diinginkan. Jadi kasus back order ini adalah suatu analisis yang sangat penting untuk dilakukan karena memang ketika kita akan mengantarkan kita kepada safety stock yang lebih spesifik, maka kita harus menyajikan estimasi biaya stock out tetapi tidak dalam level service yang diinginkan. Dalam kasus back order, kita mencatat bahwa peningkatan reorder point dengan 1 unit reorder point akan membebani kita dalam kurung Q per D sama dengan $3 per unit atau per siklus. Hal ini karena kita akan mengamankan jumlah unit mengaman untuk keseluruhan siklus dengan tanpa melihat mengorbankan kita sebagai penalti back order sekitar $1 per unit. Dengan probabilitas SOR, penyamanan biaya marginal ini memberikan biaya marginal per penambahan 1 unit R sama dengan biaya marginal tanpa menambahkan 1 unit R. Misalnya H dalam kurung Q per D sama dengan user P, atau user HQ per PD atau P HQ per user kali D. Nah, dalam kasus kita akan menentukan P dengan menginputkan biaya back order yang diberikan manajer inventory service level sekitar 90% unit dengan melihat kembali hasil perhitungan safety stock sebesar 40 unit untuk USL sama dengan 99. Sama saja berarti safety stock menghasilkan risiko terjadinya stock out sebesar 36,3%. Karena ZOL sama dengan Z 40 sama dengan 14 memberikan nilai Z sebesar P 0,35 dengan H sama dengan 30% per unit per tahun, Q sama dengan 1000, D 10.000 dan OSOR sama dengan 0,363. Kita mengestimasikan biaya back order akan menjadi $8,26 per unit. Manajer inventory kita memiliki alternatif berdua, sehingga $8,26 tersebut kedengarannya terlalu rendah. Dia pasti berpikir penalti back ordernya lebih dari sekitar $15 per unit. Makanya pengecekan dengan analisis inventory ini keluar dari teorema yang mengimplikasikan OSOR, USOR, dan safety stock. Seperti halnya USOR sama dengan HQ per PD itu dapat ditulis 30 kali 1000 dibagi 15 kali 10.000 sama dengan 0,2. SS ZO titik 2 OL sama dengan 0,84 kali 40 sama dengan 34. User OL GK dibagi Q sama dengan 40G dalam kurung 0,84 dibagi 1000 sama dengan 40 kali 0,112 dibagi 1000 sama dengan 0,004. USL sama dengan 1 dikurangi 0,004 sama dengan 0,996. Dalam kasus back order, biaya stock out sama dengan $15 per unit yang mewakili 99,6 per unit service level. Nah, jadi dalam kasus back order ini
Jadi dalam kasus back order kita dapat menyimpulkan bahwa untuk analisis kasus back order ini mencatat bahwa peningkatan reorder point dengan 1 unit reorder point akan memberikan kita Ki per D yang dapat dikatakan sama dengan $3 per siklus. Hal ini karena kita akan mengamankan jumlah unit pengaman untuk keseluruhan siklus dengan tanpa melihat pengorbanan kita terhadap penalti back order sekitar P dolar per unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Kurniawan, NIM 17081201062. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus loss sale. Dalam kasus loss sale sendiri biasanya stock out meliputi pembatalan pendapatan karena peningkatan jumlah pelanggan yang merasa tidak puas. Kemudian analisis marginal juga menghasilkan sedikit perbedaan hasilnya karena dampak dari loss sale dalam level inventory. Penambahan 1 unit biaya R HQ per D minus stock out atau di sini disingkat menjadi OSOR dikali H per H dalam kurung Q per D. Kemudian perkiraan biaya inventory yang tidak terpakai dalam event di mana 1 unit safety stocknya digunakan dengan menghiraukan biaya holding selama lead time dalam perkiraan. Jika kita mendapatkan 1 unit penalti dalam event stock out yang meliputi P1, untuk melihatnya perkiraan bahwa D sama dengan 20 dan Q sama dengan 10. Stock out dalam siklus pertama mengimplikasikan telah terjadinya 7 kali permintaan. Ketika 10 permintaan telah disuplai dengan D sama dengan 20, hanya 9 unit permintaan yang tersisa untuk siklus keduanya, sehingga dibutuhkan 1 unit inventory ekstra yang akan dipegang hingga siklus kedua. Kemudian dengan mengasumsikan penalti loss sale sekitar $15 per unit, kita akan memiliki user sama dengan 30 kali 1000 dibagi 30 kali 1000 ditambah dengan 15 kali 10.000, ya itu menghasilkan 0,167. Kemudian nilai user sama dengan 0,167 dipakai untuk nilai Z sekitar 0,97 dan konsekuensinya sekitar 39 unit safety stock atau SS, disingkat SS, sama dengan 0,97 dikali 40. Dengan mengonversikan ke dalam bentuk persentase service level bisa dilakukan dengan menggunakan cara berikut ini. Kemudian lanjut ke materi joint determination of A and Q. Setelah membandingkan Q sama dengan 500 dengan 1000 unit, yaitu dengan rumus GK sama dengan Q kali user per OL sama dengan 500 kali 0,01 di per 40, yang hasilnya yaitu 0,125. Kemudian untuk mencari safety stocknya sendiri, SS sama dengan KOL sama dengan 0,78 dikali 40 sama dengan 31,2. Dengan mencari nilai K di kurva normal beserta tabelnya, kita menemukan bahwa K sama dengan 0,78. Safety stock penyesuaiannya adalah sekitar 31 unit karena rata-rata L sama dengan 200. Kemudian reorder point untuk Q sama dengan 500 itu adalah 232. Kemudian hubungan antara Q dan R bisa divisualisasikan dengan membandingkan dua contoh ukuran pemesanan sederhana. Untuk pemesanan terbesarnya adalah sebagai berikut. Di sini terdapat tabel yaitu yang berisikan Q, kemudian SS, kemudian R, kemudian D per Q, kemudian Q2. Bisa teman-teman lihat semua menghasilkan penurunan safety stock dan penurunan setup, tetapi memiliki siklus inventory yang tinggi. Ukuran pemesanan terkecil akan menghasilkan nilai yang sebaliknya, sehingga untuk menentukan Q dan R kita harus menentukannya secara bersamaan. Kemudian karena peneliti stock out diasumsikan dalam jumlah unit stock out, perkiraan biaya stock out per siklus adalah O LGK sama dengan P dalam beberapa contoh.
perkiraan jumlah stock out per siklus adalah OLGK sama dengan 40 kali 0,125 40 kali 0,125 sama dengan 5 unit. Kemudian dengan biaya penalti $8 per unit stock out, perkiraan biaya stock out per siklus adalah 5 dikali $8, yaitu $40. Dengan menganalogikan biaya setup, kita akan memodifikasi rumus EUK untuk meliputi perkiraan biaya stock out per unit siklus, menambahkan dengan apa yang telah kita ketahui tentang penentuan reorder point dalam kasus back order. Kita memiliki satu set rumus untuk menemukan key dan R dalam menggabungkan. Rumusnya sebagai berikut ini. Kita akan mencobanya dan mengimprovisasinya ketika kita memulai menggunakan beberapa contoh. S sama dengan 1500 dan USL sama dengan 99% versus USL sama dengan 95%. Pertama dengan menggunakan USL 99%. Pada tahap pertama, hitung key dengan menghiraukan stock out. Bisa dilihat key sama dengan akar 2 kali 10.000 dikali 1.500 per 20 sama dengan 1.000. Kemudian masuk ke tahap 2, hitung GK untuk key sama dengan 1.000. GK sama dengan 1.000 dikali 0,01 per 40 sama dengan 0,25. Kemudian masuk ke tahap 3, dari kurva normal beserta tabelnya ketika pasar sama dengan 36% dengan Z sama dengan K 0,35. Kemudian masuk ke tahap 4, yaitu P sama dengan H dikali Q per user dikali D sama dengan 30 dikali 1000, kemudian per 0,363 dikali 10.000 sama dengan 8,26. Kemudian masuk ke menjadi Q sama dengan akar dari 2 dikali 10.000 dikali 1.500 ditambah 826 dikali 40 dikali 0,28 per 30 menjadi hasilnya 1027. Kemudian masuk ke tahap kelima, yaitu GK untuk Q sama dengan 1027, yaitu GK sama dengan 1027 dikali 0,01 di per 40 sama dengan 0,257, yaitu K sama dengan 0,33. Kemudian pada tahap 6, ulangi tahap 4 dan 5 sehingga Q atau R kecil telah bernilai sama. Kita harus mengatasinya sehingga Q sama dengan Q sama dengan 1028, K sama dengan 0,33 dan R sama dengan 200 tambah 0,33 dikali 40 sama dengan 213. Kemudian yang tadi kan yang menggunakan USL yang 99%. Sekarang kita menggunakan USL yang 95%. Pada tahap 1 sama, yaitu menghitung Q dengan menghiraukan stock out, yaitu Q sama dengan akar 2 kali 10.000 dikali 1.500 tambah 15 kali 40 dikali 0,112. Kalau ini hanya berbeda. Kemudian itu di per 30 dibagi 30 sama dengan 1022. Yang tadi kan yang 99% itu 1027, sekarang 1022. Kemudian tahap kedua, kita hitung GK untuk Q sama dengan 1000, itu GK 1000 dikali 0,05 di per 40 sama dengan 1125, yaitu K sama dengan minus 1,19. Kemudian pada tahap ketiga kita menghitung loser, yaitu 1 dikurangi 0,117 sama dengan 0,883 dengan Z sama dengan K sama dengan minus 1,19. Kemudian pada tahap keempat hitung Q sama dengan 1055 dengan A sama dengan 3,40 dari P sama dengan H dikali Q atau di per user dikali D
Kemudian pada tahap kelima, hitung GK untuk key sama dengan 1055. GK sama dengan key kali user per UL sama dengan 1055 dikali 0,05 sama dengan di per 40 sama dengan 0,32. Kemudian K sama dengan min 1,27. Pada tahap ke-6 kita harus mengatasinya di sini dengan Q sama dengan 1057, K sama dengan 32 dan R sama dengan 200 min 1,32 dikali 40 sama dengan 147,2. Untuk mengikuti urutan yang lebih lanjut, perhatikan kasus di mana service level yang diizinkan tidak bisa spesifik, tetapi back ordernya diestimasi sebesar $15 per unit. Dalam kasus ini kita harus melakukan perhitungan ekstra untuk menemukan user. Berikut ini adalah cara atau tahap-tahap untuk menemukan user sendiri. Tahap pertama yaitu hitung key dengan mengabaikan stop out, yaitu key sama dengan 1000. Kemudian tahap kedua hitung GK untuk key sama dengan 1000, yaitu sama dengan user sama dengan H key per PD sama dengan 30 kali 1000 per 15 kali 10.000. Kemudian sama dengan itu menghasilkan 0,2. Kemudian cari Z 0,2 sama dengan 0,84. Kemudian user sama dengan OLGK per key sama dengan 0,112 dikali 0,0048 per 40 itu menghasilkan 0,00448 dengan USL sama dengan 0,995. Kemudian kita masuk ke tahap 3 yaitu hitung key untuk GK 0,112, yaitu key sama dengan akar dari 2 kali 10.000 dikali 1500 tambah 15 kali 40 kali 0,112 itu dibagi 30 yang menghasilkan 1022. Kemudian masuk ke tahap keempat yaitu GK untuk key 1022, yaitu GK sama dengan key dikali user di per UL sama dengan 1022 dikali 0,0048 dibagi 40 sama dengan 0,114. Kemudian untuk ke tahap 5 yaitu ulangi step 3 dan 4 key atau R kecil dengan mengulang key sama dengan 1023, kemudian K sama dengan 0,14. Kemudian ingat bahwa perkiraan bahwa biaya stock out per siklus secara analogi terhadap biaya setup. Perkiraan biaya stock out tertinggi pada siklus adalah EOQ terbesar dan biaya setup tertinggi adalah EOQ terbesar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lead time adjustment. Nah, dalam poin ini analisis kita telah berdasarkan pada XL dan SL, rata-rata dan standar derivasi lead time permintaan. Banyak sistem peramalan yang digunakan hingga hari ini menghasilkan peramalan bulanan. Jika lead time tidak dalam bulanan, maka dibutuhkan konversi. Ketika terdapat lead time, konversi ini bisa menjadi penyaring. Banyak cara peramalan permintaan yang sederhana selama lead time dalam bentuk time series. Tidaklah mengkombinasikan estimasi lead time dan permintaan per unit waktu yang terpisah. Di kebanyakan perusahaan, banyak lead time permintaan tidak terekam. Untuk alasan ini, kita harus mengambil penyelesaian lead time terakhir dengan perkiraan bahwa lead time-nya adalah selama 2 minggu dengan peramalannya sekitar setiap 4 minggu per bulan. Maka nyatalah bahwa peramalan lead time permintaan bisa disederhanakan sebagai setengah dari peramalan 4 mingguan. Tetapi, bagaimana dengan MAD atau lead time permintaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus merujuk pada beberapa statistik dasar. Jika dua buah variabel random teridentifikasi dan terdistribusi independen, sehingga variasi jumlahnya adalah jumlah variasi var X1 ditambah X2 sama dengan var X1 ditambah var X2, sehingga dapat dikatakan lagi SD dikali X1 plus X2 atau var X1 plus var X2
akar, di mana SD adalah standar deviasi. Secara tidak sengaja, bit statistik ini mengungkapkan bahwa standar deviasi jumlah lebih kecil daripada jumlah standar deviasi. Berarti bahwa jika standar deviasi X1 sama dengan 100 dan standar deviasi X2 sama dengan 100, maka standar deviasi X1 plus X2 bisa menjadi akar 100 pangkat 2 ditambah 100 pangkat 2 sama dengan 141, hanya 40% lebih daripada variansi satu variabel secara mandiri. Jika memiliki beberapa variabel, semua dengan standar deviasi yang sama, kita menyatakan situasi dengan var X1 ditambah X2 ditambah ditambah Xn dalam kurung sama dengan var dalam kurung X1. Dan dapat dikatakan lagi SD standar deviasi X1 plus X2 ditambah Xn sama dengan akar 2 dikali standar deviasi kali X1. Dalam contoh kita SD atau standar deviasi X1 ditambah X2 sama dengan akar 2 kali SD kali X1. Dengan mengaplikasikan konsep ini terhadap lifetime permintaan, kita harus menghitung rasio lifetime terlebih dahulu pada interval meramalkan R sama dengan lead time dibagi interval peramalan, sama dengan misal 2 minggu dibagi 4 minggu, sama dengan kita setarakan menjadi setengah, 1/2. Kemudian hitung XL sama dengan R kali XF, di mana XF merupakan hasil peramalan 4 bulan. Jika SF sama dengan 1,25, MAD merupakan standar deviasi hasil peramalan, sehingga kita memiliki SL akar R kali SF, di mana SL merupakan standar deviasi dari error hasil peramalan. Kita mengasumsikan konversi lead time dalam 4 rumus, yaitu yang pertama R sama dengan lead time dibagi forecast interval dalam kurung E kali G sama dengan 1/2, atau XL kali R kali XF E kali G 500 sama dengan 1/2 kali 1000. SL sama dengan akar R kali SF EG 70,7 kali setengah akar kali 1000. MADL sama dengan R kali MAD EG 56,5 sama dengan setengah kali 80. Kelanjutan dari contoh kita dengan R sama dengan setengah, diperkirakan bahwa XF sama dengan 1000 dan MADF sama dengan 80, sehingga SF 1254 kali 80 sama dengan 100. Untuk SL-nya sama dengan 70,7 dan XL setengah ditambah 1000 sama dengan 500. Nah, jadi dalam lead time adjustment ini bahwa point analisis underage lead time adjustment ini kita telah berdasarkan pada XL dan SL, rata-rata dan standar derivasi lead time permintaan. Di kebanyakan perusahaan juga biasanya lead time permintaan ini tidak terekam. Untuk alasan ini, kita harus mengambil penyelesaian lead time terakhir dengan perkiraan bahwa lead time-nya adalah selama 2 minggu dan peramalannya sekitar setiap 4 minggu per bulan. Jadi seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya Indra Setiawan, NIM 1708 1020 1018, dan teman saya Raffi dengan NIM 171062 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.